Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita dari Sahih Al-Bukhari, masih dalam Kitabul Ilm, bab nomor 43, bab Al-Insat lil Ulama, yaitu bab tentang berdiam untuk menyimak penjelasan para ulama. Kita masuk pada hadis ke-121. Qala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Ali ibn Mudrik an Abi Zur'ah an Jarir. Dari Jarir radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada'. Dari Jarir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau tatkala haji wada'. Jarir bin Abdullah ini termasuk sahabat yang masuk Islam atau ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ada beberapa permasalahan agama tatkala Jarir meriwayatkan suatu fikih tertentu dari Nabi, dijadikan dalil bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Jarir memansuhkan hukum sebelumnya. Kenapa? Karena dia tidak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi atau dia lihat dari Nabi kecuali di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti masalah buang air kecil, ya. Apakah tidak boleh menghadap kiblat? Jarir bin Abdullah meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal pernah buang air kecil menghadap kiblat, tetapi ditakwilkan itu dalam bangunan. Dalam apa? Bangunan atau ada penghalang antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kiblat. Yang dilarang seorang buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat jika di lapangan terbuka atau tidak ada yang menghalang antara dia dengan kiblat. Ini pendapat sebagian ulama dalam rangka menjamakkan hadis-hadis yang melarang secara mutlak dan hadis-hadis yang membolehkan. Di antaranya mereka berdalil dengan hadis Jarir karena Jarir meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau meriwayatkan tatkala dalam haji wada, Rasulullah SAW berkata kepada Jarir, "Istansitin nas, wahai Jarir, suruh orang-orang untuk diam dan menyimak." Karena Nabi berhaji dengan sahabat sekitar 80.000, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 120.000. Jadi dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin fil Madinah wa lam yahuj. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal 9 tahun di kota Madinah, Nabi tidak berhaji. Ya. Kemudian fa'adzana lin-nas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjun. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya beliau akan berhaji. Maka orang-orang pun berkumpul karena Nabi sudah kasih pengumuman. Berkumpul semua di kota Madinah, jumlahnya sekitar 80.000 atau 100.000 atau 120.000. Sehingga Nabi berhaji dengan banyak orang. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik onta karena Nabi menjadi pusat perhatian. Karena Nabi berkata kepada sahabat, "Khudhu anni manasikakum", ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Sehingga Nabi sengaja naik onta. Bahkan Nabi tawaf naik onta, bahkan sa'i naik onta. Dan Nabi menjadi pusat perhatian. Dan karena banyak orang, terkadang ada keributan, maka Nabi menyuruh Jarir bin Abdullah untuk mendiamkan para sahabat agar mereka diam karena Nabi ingin menyampaikan sesuatu. Tatkala mereka sudah diam, maka Nabi bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali kufur, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ini dalil bahwasanya membunuh muslim yang lain adalah kufrun, ya.
Tetapi kufrun sini kufrun asghar, bukan kufrun akbar, bukan kufur akbar, tapi kufur apa? Asghar. Namun meskipun kufur asghar tatkala dinamakan dengan kufur, ini menunjukkan dosa besar, bahkan dosa sangat besar. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu Nabi menyuruh Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu agar para sahabat disuruh diam untuk mendengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari, maka di antara sunnah kalau ada ulama berbicara, kita diam untuk mendengarkan pembicaraan ulama tersebut, ya. Sebagai bentuk penghormatan terhadap para ulama. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 122 dari bab ke-44. Bab ma yustahabbu lil alim idza su'ila ayyun nasi a'lam fayakilul ilma ila Allah. Bab tentang apa yang disukai atau disunahkan bagi seorang alim jika ditanya siapakah orang yang paling alim, maka hendaknya dia menyerahkan jawabannya kepada Allah. Cukup dia berkata Allahu a'lam. Allahu a'lam. Jadi kalau kita ditanya siapa orang paling alim, kita mengatakan Allahu a'lam. Tapi kalau kita ditanya siapa yang paling alim di kelas ini, ya kita bisa tahu oh si fulan yang paling alim. Siapa yang paling alim di kota ini, kita bisa jawab si fulan yang paling alim. Tapi kalau ditanya secara mutlak siapa yang paling alim, maka hendaknya kita serahkan kepada Allah. Siapa yang paling alim di atas muka bumi ini? Kita tidak tahu, kita bilang Allahu a'lam, ya. Adapun kalau dalam sekelompok tertentu kita bisa tahu mana yang lebih alim. Contoh kawan saya dulu orang paling alim di kampungnya. Kenapa? Karena tetangganya semuanya kafir. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis, ya, dari Ibnu Abbas. Hadis ini sudah berulang-ulang tapi saya bacakan secara singkat. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, qultu li Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas, Inna Naufan al-Bakali yaz'umu anna Musa laysa bi Musa bani Israel, innama huwa Musa akhar. Sungguhnya Naufan al-Bakali dia menyangka Musa yang bertemu dengan Nabi Khadir itu bukan Musanya Bani Israel, Nabi yang ma'ruf, yang masyhur. Tetapi dia menyangka Nabi Musa tersebut Musa yang lain. Karena yang namanya Musa bukan cuma satu, ya. Kata dia, ini Musa yang lain, bukan Musanya Bani Israel. Maka Ibnu Abbas berkata, kadzaba aduwullah. Dia salah, dia dusta. Kata para ulama, kalimat kadzaba bisa artinya dusta, bisa artinya salah. Seperti sabda Nabi, kadzaba Abu Sanabil. Abu Sanabil salah, tapi Nabi menggunakan kata dusta, ya. Kata kadzab, kadzab bisa berarti dusta, bisa berarti salah. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan hadis untuk membantah perkataan Naufal ini. Kata Ibnu Abbas, haddatsana Ubay bin Ka'ab. Sungguhnya telah meriwayatkan kepadaku sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini dalil sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain, ya. Sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain. Dari sini Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, qama Musa nabiyyu khatiban fi Bani Israil. Suatu hari Nabi Musa alaihi salam berkhutbah di hadapan Bani Israil, berdiri berkhutbah di hadapan Bani Israil, di hadapan pengikutnya. Fasuila ayyun nasi a'lam. Tiba-tiba ada yang bertanya kepada Nabi Musa, siapa manusia yang paling alim? Faqala ana a'lam. Kata Nabi Musa, aku yang paling alim. Ya, aku yang paling alim. Fa ataballahu alaihi id lam yaruddal ilma ilaihi. Maka Allah pun menegur Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak menyerahkan ilmunya kepada Allah. Seharusnya Nabi Musa menjawab Allahu a'lam. Tapi Nabi Musa mengatakan ana a'lam, aku yang paling berilmu. Ini bukan karena ujub, bukan karena sombong. Tapi Nabi Musa menyangka dia yang paling berilmu. Karena kebiasaan namanya seorang rasul, dia yang paling berilmu di antara kaumnya. Tetapi ternyata ada kaum yang lain yang Nabi Musa tidak diutus kepada mereka. Ternyata ada orang lain yang lebih alim daripada Nabi Musa, yaitu Nabi siapa? Khadir. Nabi Khadir. Fa'auhallahu ilaihi anna abdan min ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lamu minka. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, sungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hambaku, dia berada di tempat pertemuan dua lautan, dia lebih alim daripada engkau. Nabi Musa bertanya, ya Rabbi wa kaifa bihi? Bagaimana saya bisa bertemu dengan dia? Kata Nabi, dikatakan kepada Nabi Musa, ihmil hutan fi miktal fa idza faqadtahu fa huwa thamma. Pergilah engkau, bawalah seekor ikan di keranjang. Kalau kau kehilangan ikanmu, maka kau akan bertemu dengan orang tersebut, itu Khadir.
Fantalaqa bi fatahu Yusha bin Nun. Maka dia pun berjalan ditemani oleh muridnya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal, dia yang melanjutkan sebagai nabi. Dia menjadi nabi. Dia ini yang disebutkan dalam hadis tatkala berperang, tiba-tiba perang belum selesai dan matahari akan tenggelam. Maka dia berdoa kepada Allah agar menahan matahari, agar tidak tenggelam, agar dia terus berperang mengalahkan musuh. Wa hamala hutan fi miktal, dan keduanya membawa ikan di keranjang. Hatta kana inda sakhrati wada'a ru'usahuma wa nama. Tatkala mereka tiba di suatu batu, kemudian di tepi pantai, kemudian mereka pun meletakkan kepala mereka berdoa untuk tidur dan mereka akhirnya tidur. Fansallal hutu minal miktal, tiba-tiba ikan tersebut bergerak keluar dari keranjang. Padahal ikan itu sudah dimasak, sudah bekal untuk dimakan. Ternyata ikan itu hidup kembali. Kata Allah, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Tiba-tiba dia keluar dari miktal kemudian masuk ke lautan. Wa kana li Musa wa fatahu ajaban, dan ini perkara yang menakjubkan bagi Musa dan pembantunya tersebut. Fantalaqa baqiyata lailatihima wa yaumahima. Mereka terus berjalan ya di malam hari tersebut dan siang hari, dan mereka tidak letih. Falamma asbaha qala Musa li fatahu. Tatkala di pagi hari Musa bertanya kepada pembantunya, "Atina qada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba." Mana makanan kita? Mana ikan kita? Kita sudah letih dari perjalanan kita. Mana makanan? Walam yajid Musa massan minan nasab hatta jawazal makan. Tadinya Nabi Musa tidak letih-letih. Jalan terus berhari-hari enggak lapar-lapar, enggak letih-letih. Begitu dia melewati tempatnya Nabi Khadir sudah kelewatan, Allah bikin dia lapar. Supaya dia kembali karena kelewatan. Karena kata Allah, kau akan mendapati Nabi Khadir kalau ikan hilang. Tapi ikan hilang mereka tidak sadar. Sebenarnya dilihat oleh Yusha bin Nun, tapi dia enggak enak mau kasih tahu Nabi Musa. Nabi Musa sedang tidur dan akhirnya dia lupa untuk menyampaikan kepada Nabi Musa. Tatkala sudah melewati lokasi tersebut, Allah menjadikan Nabi Musa lapar. Ya. Faqala lahu fatahu. Akhirnya Yusha bin Nun waktu ditanya mana makanan, mana ikan, maka mana lauk yang akan kita makan? Maka Yusha bin Nun berkata, "Ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut." Bagaimana kalau kita kembali lagi ke batu yang tempat kita tidur? Sungguhnya aku lupa di situ, ternyata ikan sudah pergi. Kata Nabi Musa, "Dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa." Itulah tempat yang kita cari. Karena kita cari tempat di mana ikan tersebut hilang, kita akan bertemu dengan hamba Allah yang lebih alim daripada saya. Maka itulah tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka mereka pun balik, karena sudah lewat mereka balik menuju tempat mereka tidur sebelumnya. Falamman tahayna ila sakhrati idh rajulun musajjan bi thawbin aw qala tasajja bi thawbin. Tatkala mereka tiba di batu tersebut, tiba-tiba mereka mendapati seorang lelaki yang menutup tubuhnya dengan kain atau dengan bajunya. Fasallama Musa, Nabi Musa mengucapkan assalamualaikum. Faqala al-Khadir, wa anna bi ardika salam. Khadir heran, kok bisa ada salam di bumimu ini? Faqala ana Musa. Kata Musa, saya Musa. Ya, sebagian ulama mengatakan karena di negeri itu tidak ada ucapan salam. Sepertinya Nabi Khadir tinggal di negeri orang kafir, atau memang tidak disyariatkan salam di situ, sehingga waktu ada orang mengucapkan salam, Nabi Khadir bingung, dari mana ada ucapan salam di negeri ini? Maka Nabi Musa mengatakan, ana Musa, saya ini Musa. Faqala, Khadir bertanya, Musa Bani Israel? Musanya Bani Israel? Qala na'am. Kata Nabi Musa, iya. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini dalil bahwasanya para anbiya tidak tahu ilmu gaib. Khadir pun tidak tahu ini Nabi Musa. Maka dia tanya, ini Musanya Bani Israel? Ya. Padahal begitu luas ilmunya Khadir, dia tidak tahu kalau ternyata ini Musanya Bani Israel. Ya. Kalau dia tahu ilmu gaib, oh saya tahu memang kau Musa. Tidak usah lapor-lapor. Dan dia tidak perlu heran kalau ada yang mengucapkan salam, karena Nabi memang mengucapkan salam di antara mereka. Maka Nabi Musa minta izin, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Bolehkah aku ikut engkau untuk belajar ilmu darimu yang kau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini dijadikan dalil oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bagaimana tawadhu'nya seorang penuntut ilmu kepada gurunya.
Dia tidak mengatakan, Khadir, ajarin aku dong. Enggak. Bro, saya sudah datang jauh-jauh, bro. Enggak. Dia dengan penuh tawadhu, Nabi Musa berkata, bolehkah aku ikut engkau? Padahal sepakat para ulama, Nabi Musa kedudukannya lebih tinggi daripada Khadir. Nabi Musa seorang rasul, bahkan ulul azmi minar rusul. Di antara 5 nabi pilihan, di antara 5 rasul pilihan. Bahkan pengikut yang paling banyak setelah pengikut Nabi Muhammad adalah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Top Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, inni istafaituka 'alan nasi birisalatika wa bikalami. Birisalati wa bikalami. Wahai Musa, aku telah memilih engkau di antara manusia dengan kerasulan, dengan firmanku kepada engkau. Makanya Nabi Musa dikatakan kalimullah, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan Musa sangat banyak. Namun meskipun Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khadir, namun dalam hal ini dia statusnya sebagai murid. Maka dia tidak malu-malu untuk minta belajar kepada Nabi Khadir. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya seorang tidak akan menyampai kesempurnaan ilmu sampai dia mau mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Kalau orang sudah sombong, dia tidak mau mengambil ilmu dari orang di bawahnya. Ini anak lebih muda, ngapain saya ambil ilmu dari dia? Ini anak baru jadi dai, ngapain saya ambil ilmu dari dia? Anak ini baru S1, ngapain saya ambil ilmu dari dia? Ada kesombongan. Seharusnya orang yang ingin mencapai kesempurnaan, dia mengambil ilmu dari siapa saja kalau itu benar-benar ilmu. Apakah meskipun dia mungkin lebih tinggi kedudukannya daripada orang tersebut. Lihatlah Nabi Musa dengan penuh tawadhu, bahkan bersafar jauh untuk mencari Khadir, padahal dia lebih mulia daripada Khadir. Begitu sampai ketemu Khadir, dia pun meminta dengan permohonan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Bolehkah aku ikut engkau agar kau mengajari ilmu yang kau diajarkan oleh Allah kepadamu? Apa kata Nabi Khadir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak akan sabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi ilma. Bagaimana kau akan sabar dengan sesuatu yang kau tidak ketahui? Apa kata Nabi Musa? Qala satajiduni insyaallah sabiran wala a'silaka amra. Kau akan dapati aku insyaallah sabar wahai Khadir, dan aku tidak akan membangkang atas perintahmu. Nabi Musa berjanji. Tapi dia tidak mengatakan pasti, dia mengatakan insyaallah saya akan sabar dan saya tidak akan melanggar perintahmu. Fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahar. Mereka pun berdua berjalan di pinggiran pantai, laisa lahuma safinah, dan tidak ada kapal yang bisa mengangkut mereka berdua. Famarrat bihima safinatun. Tiba-tiba ada sebuah kapal melewati mereka berdua. Fakallamuhum an yahmiluhuma. Maka mereka berdua meminta kepada pemilik kapal agar mengangkut mereka berdua. Fa'urifal Khadir fahamaluhuma bighairi naulin. Akhirnya mereka kenal ini Khadir. Khadir terkenal di antara mereka. Akhirnya dua-duanya diangkat di atas kapal tanpa harus bayar. Sebagai penghormatan terhadap siapa? Khadir. Ya. Ini orang berilmu, sudah naik aja gratis. Faja'a usfurun fawaqa ala harfi safinati fanaqara naqratan aw naqratain fil bahr. Faqala al-Khadir ya Musa ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa ka naqrati hadzal usfuri fil bahr. Tiba-tiba ada di ujung perahu ada burung usfur, kemudian burung tersebut mematuk di lautan sekali atau dua kali, maka Khadir mengomentari perbuatan burung tersebut. Kata Khadir, wahai Nabi Musa, sungguhnya tidaklah ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmu Allah kecuali seperti tetesan yang dipatuk oleh burung ini dibandingkan dengan apa? Lautan. Jadi ilmu kita ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Ya. Fa amadal Khadir ila lauhin min alwahi safinati fanaza'ahu. Setelah itu Khadir kemudian mengambil salah satu papan dari kapal kemudian dirusak. Mungkin setelah mendarat, ya, kemudian Khadir turun, dia rusak itu perahu. Qala Musa, qaumun hamaluna bi ghairi naulin amatta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahlaha. Kata Musa, wahai Khadir, ini kaum sudah ngangkut kita gratis, terus sekarang kau rusak kapal mereka. Air susu dibalas dengan air tuba. Nabi Musa tidak kuasa melihat kemungkaran. Padahal dia sudah berjanji akan diam, tidak komentar. Tapi akhirnya dia pun berkomentar. Dia tanya, kenapa kau rusak perahu? Padahal mereka telah mengangkut kita gratisan. Maka Nabi Khadir berkata, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah saya sudah bilang Musa, kau tidak sabar bersamaku? Kata Nabi Musa, qala la tu'akhidni bima nasit. Jangan kau hukum saya wahai Khadir, saya lupa. Mau diapain lupa?
Fakanatil ula min Musa nisyanan, kata Nabi, kesalahan Musa pertama kali ini karena lupa. Sudah diingatkan oleh Khadir. Fantalaqa, mereka berdua berjalan lagi. Fa idza gulamun yal'abu ma'al ghilman. Tiba-tiba mereka melewati seorang anak kecil sedang bermain-main dengan anak-anak yang lain. Fa akhadha al-Khadiru bi ra'sihi min a'lahu faqtala'a ra'sahu bi yadihi. Tiba-tiba Nabi Khadir datang, anak tersebut dipegang kepalanya, dipelintir, krek. Nabi Musa tidak kuasa melihat hal tersebut. Nabi Musa berkata, "Aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin?" Apakah kau bunuh seorang tanpa ada kesalahan dia sama sekali? Kecuali anak ini bunuh orang, kau bunuh dia. Ini enggak ada salah, masih kecil main-main, datang prek kepalanya, Pak. Khadir berkata, "Qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iya sabra." Kan saya sudah bilang, wahai Musa, kau tidak sabar dengan saya. Dan ini lebih kencang lagi. Nabi Khadir mengingatkan lagi. Yang kedua ini bukan karena Musa, bukan karena lupa. Kalau pertama lupa, yang kedua tidak lupa. Tetapi kemungkaran yang kedua lebih parah daripada yang pertama. Pertama cuma merusak kapal, yang ini crack. Nabi Musa tidak kuasa, meskipun dia ingat tidak boleh tanya-tanya, tapi akhirnya dia tidak sabar, dia mengingkari kemungkaran tersebut. Kenapa giroh dia untuk mengingkari kemungkaran besar? Padahal dia sudah janji tidak boleh protes. Akhirnya ya, Nabi Musa berkata dalam ayat kata Nabi Musa, ya, engkau telah memberi uzur kepadaku. Kalau saya bertanya kepada engkau sekali lagi, ya, maka kita berpisah. Ya. Kemudian mereka berjalan lagi. Fantalaqu hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa'abaw ayyudhaifuhuma. Mereka berjalan berdua sampailah mereka di suatu kampung. Mereka kelaparan. Nabi Musa, Nabi Khadir kelaparan. Namanya manusia lapar. Lantas mereka minta kepada penghuni penduduk kampung tersebut untuk menjamu mereka berdua. Mereka minta makan. Fa'abaw ayyudhaifuhuma. Ternyata penduduk kampung tersebut tidak mau memberi makan kepada mereka berdua. Bayangkan, ini Nabi tidak dikasih makan. Ya. Makanya kalau ada ustadz kemudian ceramah enggak dikasih makan, sabar. Besok-besok enggak ngisi lagi. Ini Nabi Musa, Nabi Khadir minta makan enggak dikasih, kurang ajar nih orang-orang ya. Tapi Nabi Musa jalan, Nabi Khadir enggak dikasih makan, ya sudah. Fa abaw yudhaifuhuma. Mereka tidak mau memberi makan kepada Nabi Musa, Nabi Khadir. Fa wajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha fa aqamah. Kemudian tatkala mereka keluar dari kampung tersebut, mereka mendapati ada jidar, yaitu dinding miring. Mau rusak ini, diluruskan oleh Nabi Khadir, diperbaiki. Qala lahu Musa protes lagi. Lau syi'ta latakhadhta alaihi ajra. Kenapa kok kita tidak minta upah? Aneh Nabi Khadir ini. Yang pertama diangkut gratisan, dirusak kapal. Sekarang tidak dikasih makan, dibantu. Pertama air susu dibalas dengan air tuba, sekarang air tuba dibalas dengan air susu. Membingungkan. Kenapa tidak minta upah? Kita minta makan sama mereka, kau perbaiki tembok ini. Maka Nabi Musa ternyata salah, dan ketiga kali dia protes sesuai dengan janji dia, berpisah. Maka kata Nabi Khadir, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah saatnya kita berpisah karena engkau tidak sabar. Nabi Muhammad SAW waktu menyampaikan hadis ini sampai di titik ini, sampai di poin ini, Nabi SAW berkomentar. Kata Nabi SAW, yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Lawadidna law sabara hatta yuqassa alaina min amrihima. Kami berharap seandainya Nabi Musa bersabar, tentu akan ada kisah-kisah yang lain. Akan ada pelajaran-pelajaran yang lain. Tapi Nabi Musa tidak sabar, jadi cuma dapat 3 kejadian. Kalau sabar mungkin sampai 20, sampai 30. Surat Al-Kahfi jadi lebih panjang. Ini hadis yang dibawakan Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Intinya sebagaimana kita ketahui, akhirnya Nabi Khadir menjelaskan, wahai Musa, kenapa saya merusak kapal? Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Sungguhnya ada raja yang dia suka merampas kapal-kapal yang bagus. Maka saya rusak kapal ini agar tidak dirampas oleh raja. Ternyata ada
kemaslahatan di balik itu. Di sini kata para ulama, Nabi Khadir menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif yang ketiga. Cuma dua alternatif. Merusak kapal orang ini atau kapalnya diambil seluruhnya. Maka terpaksa Nabi Khadir menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Oleh karena disebutkan dalam kaidah yang disebut dengan irtikabu akhafid dararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Merusak kapal kemudaratan, tapi dengan merusak kapal tersebut, kapal tadi tidak dirampas oleh raja. Sama dalilnya seperti waktu ada orang Arab Badui kencing di masjid. Nabi SAW membiarkan Arab Badui tersebut kencing di masjid dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Kenapa? Waktu para sahabat ingin melarang Arab Badui tadi, padahal kerannya sudah terlanjur terbuka. Ya. Seandainya sebelum pipis dilarang, mungkin bisa sudah terlanjur kencing, kemudian dilarang bahaya. Kalau Arab Badui tadi balik akan berhambur-hambur ke sana sini. Atau kalau dia tutup kerannya tiba-tiba bisa-bisa dia sakit ya. Oleh karena Nabi biarkan biar dia kencing. Jadi kencingnya fokus pada satu titik ya. Karena kalau tiba-tiba dia balik, wah bisa berhambur-hambur ke sana sini. Menajisi masjid banyak ya. Oleh karena Nabi menempuh kemudaratan. Kencing di masjid boleh atau tidak? Tidak boleh, haram. Tetapi ditempuh oleh Nabi dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Sama merusak kapal orang juga enggak boleh. Tapi dilakukan oleh Khadir dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar daripada dirampas. Kemudian ada pun anak kecil yang dibunuh oleh Khadir. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairum minhuma zakata wa aqraba ruhma. Adapun anak itu kedua orang tuanya adalah kedua orang yang mukmin. Maka aku khawatir atau kami khawatir akhirnya anak ini saking disayang oleh dua orang tuanya akan membawa ke orang tuanya kepada kezaliman. Karena saking sayang kepada anak ini. Maka aku membunuhnya atas perintah Allah, ya. Mama fa'altu an amri, aku tidak melakukannya atas keinginanku tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap Allah menggantikan dengan anak yang lebih baik dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, adapun tembok. Kenapa? Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok adalah milik dua orang anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok tersebut ada harta. Kalau dibiarkan temboknya miring, orang-orang akan mengambil harta tersebut, kelihatan. Fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah berkehendak agar dua anak yatim ini menjadi dewasa, maka saya pun luruskan temboknya supaya hartanya tersimpan. Wa kana abuhuma salihah, karena orang tua dari anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Maka Allah perintahkan Nabi Khadir untuk menjaga harta dua anak yatim ini karena kesolehan bapaknya. Agar mereka tatkala dewasa mereka mengambil harta tersebut. Ya. Ini semua jawaban dari teka-teki yang ada di kepala Nabi Musa alaihissalam dijawab oleh Nabi Khadir. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan dengan tegas dalam Fathul Bari bahwasanya Khadir adalah nabi dan bukan seorang wali sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Khadir bukanlah wali, tapi dia seorang nabi. Dan ini penting, dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dalam Bidayah dan juga dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kenapa kalau kita menganggap Khadir adalah wali, maka timbul persangkaan sebagian orang bahwasanya wali lebih afdal daripada nabi. Ini bahaya. Wali lebih afdal daripada nabi. Namun yang benar Khadir adalah nabi dan dia berada pada kaum yang Nabi Musa tidak diutus kepada mereka. Nabi Musa diutus kepada siapa? Bani Israel. Adapun Khadir bukan dari Bani Israel. Makanya Nabi Musa tidak diutus kepadanya. Seorang nabi dan rasul adalah orang yang paling alim di kaumnya. Karena Khadir adalah dari kaum yang lain, dia punya ilmu lebih daripada Nabi Musa. Paham? Kita katakan Nabi Musa adalah orang yang paling alim tapi paling alim di kaumnya. Tidak mungkin ada orang lebih alim daripada Nabi dari kaumnya.
Karena Khadir dari kaum yang lain, dia lebih alim dari Nabi Musa dalam satu sisi karena dia berasal dari kaum yang lain. Di antara dalil bahwasanya Khadir adalah seorang nabi, dia mengatakan, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku tidak melakukannya bukan karena urusanku, tapi karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkata kepada Nabi Musa, "Innaka ala ilmin 'allamakahu Allah la 'alamuhu ana, wa ana ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamuhu anta." Wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, aku tidak tahu. Dan saya punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kau tidak tahu. Ini menunjukkan Nabi Khadir juga nabi. Di antara dalil yang paling tegas bahwasanya Khadir adalah nabi, dia berani membunuh anak tersebut. Dia datang langsung dia pelintiri kepalanya sehingga meninggal anak tersebut. Dan para ulama sepakat, tidak boleh ada seorang yang wali kemudian dia dapat ilham, kayaknya Allah suruh bunuh anak ini, kayaknya. Kemudian dia bunuh. Enggak boleh. Enggak boleh meskipun dia punya firasat anak ini bakalan jadi anak nakal di kemudian hari. Kemudian datang dia pelintiri kepalanya, enggak boleh. Artinya tidak mungkin Khadir melakukan itu seberani itu membunuh anak kecuali atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali, ilmunya setinggi apapun tidak boleh demikian. Tahu-tahu datang, oh anak masih kecil baru lahir, trek pelintiri. Ini besar nanti bahaya. Enggak boleh. Kecuali dia seorang nabi. Ini jadikan dalil bahwasanya Khadir adalah seorang nabi karena mustahil dia berani membunuh anak tersebut kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, saya bacakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dia mengatakan, waqa'a li ba'dil jahala anna al-Khadir afdalu min Musa tamassukan bi hadhil qissah wa bima syamalat alaihi wa innama hadha innama yasduru mimman qasara nadharahu ala hadhil qissah wa lam yanzur fi ma khassallahu bihi Musa alaihi salam. Sebagian orang jahil berdalil dengan kisah ini menyangka Khadir lebih afdal daripada Nabi Musa. Dibantah oleh Ibnu Hajar. Ini Nabi Khadir hanya melebihi Musa dari satu sisi ini saja. Tapi dari sisi yang lain Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Tadi Nabi Musa dari ulul azmi minar rusul, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pengikutnya lebih banyak ya. Kemudian seluruh nabi-nabi Bani Israel mengambil syariat dari Nabi Musa. Seluruh nabi-nabi Bani Israel setelah Musa mengambil syariat dari Nabi Musa termasuk Nabi Isa. Nabi Isa juga mengambil syariat Nabi Musa dengan ada perubahan-perubahan. Tetapi sumber utama syariat seluruh nabi-nabi Bani Israel adalah dari Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan Nabi Musa lebih afdal dari Nabi Khadir. Kemudian di antara hal yang menunjukkan Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir, bahwasanya Khadir adalah seorang nabi dan dia bukan seorang rasul dengan kesepakatan para ulama. Adapun Nabi Musa adalah nabi dan rasul. Dan kita tahu rasul lebih tinggi daripada nabi. Jadi Nabi Musa meskipun dia belajar kepada Nabi Khadir dalam satu sisi, namun dalam sisi yang lain dia lebih afdal daripada Nabi Khadir. Kemudian perkara yang kedua, perhatikan sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dhahaba qaumun minaz zanadiqa ila suluki tariqatin tastalzimu hadma ahkam syariah. Faqalu innahu yustafadu min qissati Musa wal Khadir anna al-ahkam asy-syar'iyyah al-'ammah takhtassu bil 'ammah wal aghbiya wa amal awliya wal khawas fala hajata bihim ila tilka nusus. Perhatikan kata Ibnu Hajar, sebagian orang-orang zindiq. Orang zindiq ini orang-orang yang keluar dari Islam, ya. Orang zindiq. Mereka menempuh suatu jalan, suatu tariqah yang melazimkan hukum-hukum syariat harus dihancurkan. Apa kata mereka? Kata mereka, kita ambil faedah dari kisahnya Musa dan Khadir, bahwasanya hukum-hukum syar'i itu hanya berlaku bagi orang-orang awam dan orang-orang bodoh. Adapun wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang spesial, maka mereka tidak butuh dengan hukum-hukum syar'i tersebut. Artinya apa? Mereka telah mencapai hakikat sehingga tidak perlu menjalankan hukum-hukum syar'i. Apa dalil mereka? Dalil mereka Nabi Khadir menyelisih syariat Nabi Musa. Dalam syariat Nabi Musa tidak boleh merusak
kapal. Mereka Nabi Khadir merusak kapal. Dalam syariat Nabi Musa tidak boleh membunuh anak yang tidak berdosa. Khadir membunuh anak tidak berdosa. Oleh karena kata mereka, kalau begitu Nabi Khadir adalah seorang wali dan dia menyelisih syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka syariat yang secara zahir itu hanya berlaku kepada orang awam. Adapun kami yang sudah mencapai tingkat ma'rifat, tingkat hakikat, boleh meninggalkan syariat tersebut sebagaimana Khadir meninggalkan syariat Nabi Musa. Paham dalilnya? Paham atau tidak? Apa dalilnya orang-orang zindiq untuk meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW? Kata mereka, sebagaimana bolehnya sang wali Khadir meninggalkan syariat Nabi Musa, bahkan menyelisih syariat Nabi Musa. Dalam syariat Nabi Musa tidak boleh merusak kapal, dia rusak. Dalam syariat Nabi Musa tidak boleh bunuh anak tidak berdosa, dia bunuh anak berdosa, anak tanpa berdosa. Bagaimana jawaban syubhat ini? Jawabannya, yang pertama kita katakan, Nabi Musa tidak diutus kepada Khadir. Paham? Seandainya Khadir keluar dari syariat Nabi Musa, maka tidak mengapa. Karena Musa tidak pernah diutus kepada Khadir. Khadir tidak pernah ketemu Nabi Musa sebelumnya. Makanya dia bertanya, ini Musanya Bani Israel kah? Karena memang Nabi Musa tidak diutus kepadanya. Maka syariat Nabi Musa hanya berlaku kepada Bani Israel, tidak berlaku kepada kaumnya Khadir dan tidak berlaku kepada Khadir. Seandainya Khadir menyelisih syariat, maka tidak jadi masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Khadir juga tidak menyelisih syariat Nabi Musa. Buktinya apa? Buktinya setelah Khadir bercerita sebabnya kenapa saya rusak kapal ini, Nabi Musa setuju atau tidak? Setuju. Berarti tidak menyelisih syariat Nabi Musa. Setelah Nabi Khadir jelaskan kenapa saya bunuh anak ini, Nabi Musa setuju atau tidak? Setuju. Berarti tidak menyelisih syariat Nabi Musa. Tatkala Khadir menjelaskan kenapa saya tegakkan tembok, Nabi Musa setuju atau tidak? Setuju. Berarti Nabi Khadir tidak menyelisih syariat Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah perbuatan orang-orang zindiq, berbahaya. Al-Qurtubi berkata, dinukil oleh Ibnu Hajar, wa hadzal qaul zandaqatun wa kufrun. Pendapat bahwasanya seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad adalah kezindikan dan kekufuran. Li'annahu inkarun lima ulima minasyara'i. Karena inilah pengingkaran terhadap syariat yang ma'ruf, bahwasanya tidak ada seorang umat Muhammad kecuali harus mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad. Fa inna Allah qad ajra sunnatahu wa anfadha kalimatahu bi anna ahkamahu la tu'lamu illa biwasitati rusulihi as-sufara bainahu wa bain khalqihi. Karena Allah telah menjalankan sunnatullah, bahwasanya hukum-hukum Islam atau hukum-hukum Allah tidak mungkin diketahui kecuali melalui jalan para rasulnya. Enggak mungkin seorang mengetahui ilmu tanpa lewat rasul, enggak mungkin. Oleh karenanya barang siapa yang mengatakan saya punya ilmu, tidak perlu saya lihat hadis, tiba-tiba ada ilham dari diriku, kafir menurut Al-Qurtubi. Seakan-akan dia punya sumber ilmu selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan saya tidak perlu salat, saya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, kita bilang ente kafir. Kenapa kafir? Ya karena ente bukan umat Muhammad. Namanya umat Muhammad harus ikut syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Sementara engkau mengakui bahwasanya engkau boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Kalau begitu engkau bukan umat Muhammad, kau bukan muslim, engkau kafir. Dengan ijma' ulama engkau kafir. Barang siapa mengatakan saya sudah mencapai hakikat, tidak perlu salat, tidak perlu ini, tidak perlu ini, maka dia telah kafir. Apalagi berdalil dengan kisah Nabi Khadir dengan salah pendalilan. Oleh karenanya Ibnu Hajar juga menyebutkan pendapat Al-Qurtubi, dia berkata, barang siapa yang menyatakan saya tidak perlu baca Quran, saya tidak perlu baca hadis, wahyu langsung datang lewat hati saya. Ini melazimkan bahwasanya dia mengaku sebagai nabi baru. Melazimkan dia mengaku sebagai nabi baru. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ke-45. Bab man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisan. Ya. Bab tentang seorang yang bertanya kepada seorang alim, yang ditanya itu ustadznya atau alimnya itu duduk, yang bertanya berdiri. Ya, yang bertanya berdiri. Apakah boleh demikian? Yang ditanya duduk, yang bertanya berdiri. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Utsman qala akhbarana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abi Musa qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah?" Apa itu peperangan di jalan Allah? Apa itu jihad fi sabilillah? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban. Sungguhnya salah seorang dari kami perang dalam kondisi marah. Wa yuqatilu hamiyatan,
Di antara kami ada yang berperang karena membela sukunya. Farafa ilaihi ra'sahu. Nabi ngangkat kepalanya melihat kepada si penanya. Ini dalil Nabi duduk, dia berdiri. Ini dalil boleh orang yang bertanya berdiri, yang ditanya duduk. Ini juga dalil yang terbaik bagi seorang ustaz waktu menjawab, memandang kepada yang bertanya. Nabi SAW mengangkat kepalanya, menatap orang tersebut untuk memberi jawaban. Qala wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Nabi tidak mengangkat kepalanya kecuali karena yang bertanya dalam kondisi berdiri. Faqal, maka Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah yang tertinggi, maka itulah fi sabilillah, itulah yang jihad fi sabilillah. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Karena dalam hadis disebutkan ancaman bagi orang yang suka an yatamatsalu lahu rijal qiyaman. Tentang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yamthula lahu rijalu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kata Nabi, barang siapa yang suka orang-orang berdiri menghormatinya, maka siapkan kaplingnya di neraka. Jadi Nabi mengatakan barang siapa yang suruh orang berdiri untuk hormat dia, maka siapkan kaplingnya di neraka. Ini tidak boleh. Oleh karenanya kalau di pondok-pondok atau di kelas-kelas diajarin berdiri untuk mengucapkan salam kepada guru, gurunya duduk, ini tidak boleh. Karena dalam rangka menghormati apa? Sang guru. Ini tidak boleh. Tapi kalau ada keperluan, seperti orang datang kemudian kita nyambut berdiri atau dia berdiri untuk kita menyalaminya, kita berdiri tidak mengapa kata para ulama. Tapi sengaja berdiri untuk menghormatinya, apalagi dia duduk, apalagi dia lewat, kita berdiri hanya sekedar dia lewat, maka ini tidak boleh. Kalau dia suka akan hal tersebut, kata Nabi, siapkan kaplingnya di neraka. Taib. Adapun kasus ini, ya, Nabi bukan dihormati oleh penanya. Nabi duduk, yang bertanya apa? Berdiri. Maka tidak mengapa karena memang ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan. Jadi berdirinya orang ini kepada Nabi tidak terlarang karena bukan dalam rangka penghormatan kepada Nabi, tapi mungkin dia ada keperluan, dia tidak sempat duduk, maka dia bertanya sambil berdiri. Baik, kita lanjutkan. Bab ke-46. Babus su'al wal futya inda ramyil jimar. Bab bertanya dan fatwa di sisi tatkala sedang melempar jamarat. Hadis ke-124. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah an Az-Zuhri an Isa bin Talha an Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam indal jamrati wa huwa yus'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di jamrah, yaitu Jamratul Aqabah, dan beliau sedang ditanya. Qala rajulun, faqala rajulun ya Rasulullah nahartu qabla an armiya. Ya Rasulullah, saya menyembelih sebelum saya melempar jamarat. Qala irmi wala haraj, kata Nabi, lempar saja dan tidak mengapa. Qala akhar ya Rasulullah halaqtu qabla an anhar. Ya Rasulullah, saya mencukur rambut sebelum saya menyembelih. Kata Nabi, inhar wala haraj, sembelih saja dan tidak mengapa. Fama su'ila an syai'in quddima wala ukhir illa qala if'al wala haraj. Tidaklah Nabi ditanyakan tentang suatu dimajukan atau diundurkan kecuali Nabi berkata lakukan dan tidak mengapa. Jadi ini tentang fikih haji. Tatkala tanggal 10 seorang berhaji melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi secara berurutan. Nabi tanggal 10 yang Nabi pertama lakukan melempar jamarat. Kemudian setelah itu Nabi menyembelih onta-ontanya. Setelah itu Nabi mencukur rambutnya, menggunduli rambutnya, baru Nabi tawaf. Jadi urutannya itu lempar, menyembelih, cukur, baru apa? Baru tawaf. Sudah hafal belum? Antum sudah haji belum? Belum. Makanya belajar biar haji. Tanggal 10 itu urutannya lempar dulu, baru menyembelih, baru mencukur, baru apa? Tawaf. Namun Nabi ditanya, ada yang tidak berurutan. Saya ini sebelum ini, saya ini sebelum ini, saya ini sebelum ini. Jawaban Nabi, if'al wala haraj, lakukan saja. Tidaklah Nabi ditanya pada hari itu tentang sesuatu yang dimajukan atau dimundurkan, kecuali jawaban Nabi, if'al wala haraj, lakukan dan tidak mengapa. Sehingga kata para ulama, pada tanggal 10 boleh bolak-balik, enggak ada masalah. Makanya orang tatkala dari Muzdalifah
ada yang lempar jamarat dulu, ada yang tawaf dulu, terserah, enggak ada masalah. Bahkan dalam sebagian riwayat disahihkan oleh Syekh Albani, ada yang berkata, "Ya Rasulullah, sa'aitu qabla an atuf." Ya Rasulullah, saya sa'i dulu baru tawaf. Kata Nabi, lakukan, tidak mengapa. Ini pendapat dipilih oleh Syekh bin Baz. Bahwasanya tatkala tanggal 10 seorang boleh sa'i dulu baru tawaf. Mau tawaf ramai sekali, saya sa'i dulu, enggak ada masalah. Khusus tanggal berapa? Tanggal 10. Tapi kalau ente umrah, sa'i baru tawaf, ulang. Ulang sa'inya. Kalau ente umrah enggak boleh, harus tawaf dulu baru apa? Sa'i. Tapi khusus tanggal 10 boleh bolak-balik. Boleh bolak-balik. Yang jadi perhatian kita di sini, Nabi tatkala di jamarat, sedang melempar jamarat, dia ditanya. Seakan-akan Imam Al-Bukhari berkata, seorang alim kalau sedang beribadah, kalau memang ada pertanyaan yang genting, tidak mengapa dia terima pertanyaan tersebut. Jadi seorang alim sedang baca Quran, tiba-tiba ada orang penting bertanya, boleh dia jawab apa? Pertanyaan tersebut. Ya. Atau seorang alim mungkin sedang ibadah yang lain, ya, dia ditanya, kalau memang tidak mengganggu dia, maka dia boleh memberi jawaban kepada yang bertanya. Sudah azan kah? Baik, kita azan, kita salat baru kita lanjutkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Bab qaulullah azza wa jalla wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bab tentang firman Allah, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Qais bin Hafs, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Al-A'mas Sulaiman an Ibrahim an Alqama an Abdullah qala baina ana amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khirabil Madinah wa huwa yatawakka'u ala asibin ma'ahu. Tatkala aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu tempat yang rusak di kota Madinah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bertelekan kepada sebuah tongkat yang terbuat dari pelepah korma. Famarra bi nafarin minal yahud. Maka Nabi melewati sekumpulan orang Yahudi. Faqala ba'dhum li ba'dhin. Maka sebagian Yahudi berkata kepada yang lainnya, "Saluhu anir ruh." Tanyakanlah kepada Muhammad tentang ruh. Waqala ba'dhum la tas'aluhu. Jangan tanya kepadanya tentang ruh. La yaji'u fihi bi syai'in takrahunahu. Khawatir nanti dia menjawab dengan jawaban yang kalian tidak suka. Faqala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan, la nas'alannahu, kami akan bertanya kepadanya. Faqama rajulun minhum, akhirnya seorang lelaki dari Yahudi datang kepada Nabi dan bertanya. Faqala ya Abul Qasim, mar ruh? Wahai Abul Qasim, itu kunyahnya Nabi Muhammad. Apa itu ruh? Fasakata. Pertanyaan sangat berat, apa itu ruh? Nabi SAW terdiam. Faqultu innahu yuha ilaihi. Aku berkata, Nabi terdiam karena wahyu sedang turun kepadanya. Faqumtu, aku pun berdiri. Falamman jala anhu, kemudian Nabi SAW setelah wahyu diturunkan kepada Nabi, Nabi berkata, membacakan firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Rabbmu, urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengkisahkan tentang orang-orang Yahudi yang mereka ingin mengetes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan tanya, ada yang mengatakan enggak usah. Kita tanya pertanyaan yang susah, apa itu ruh? Ya, sebagian mengatakan enggak usah, nanti kalau dia jawab dengan jawaban yang tidak menyenangkan kita bagaimana? Disebutkan oleh sebagian ulama seperti Ibnul Mulaqin dalam kitabnya Tawdih, bahwasanya tersebutkan dalam buku-buku mereka orang-orang Yahudi, bahwasanya ruh itu tidaklah seorang nabi ditanya tentang ruh kecuali dia mengatakan tidak tahu, itu urusan Allah. Nah, orang-orang Yahudi bertanya tentang ruh, ingin Nabi jawab. Kalau Nabi jawab, kata mereka, ente bukan Nabi, kok jawab? Harusnya Nabi bilang apa? Enggak tahu. Ternyata Nabi jawab dengan jawaban yang membuat mereka jengkel. Kata Nabi apa? Allah itu urusan siapa? Allah. Seandainya dia mengatakan ruh adalah begini, kata mereka, ente bukan Nabi. Jadi ternyata Nabi menjawab dengan apa yang tidak mereka sukai, yaitu firman Allah, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakan ruh adalah urusan Rabbku.
wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Dan ini peringatan bagi kita bahwasanya ilmu kita sangatlah sedikit. Ruh yang senantiasa berada dalam tubuh kita, kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Terbuat dari unsur apakah ruh tersebut, enggak ada yang tahu. Bagaimana dia keluar dari tubuh tidak ada yang tahu. Bagaimana dia menjalar dalam tubuh tidak ada yang tahu. Tapi kalau seorang meninggal, ruh keluar dari tubuhnya. Tidak ada yang mengetahui hakikat ruh. Nabi pun tidak tahu. Ini menunjukkan ilmu kita sangat sedikit. Dan betapa banyak hal yang kita tidak tahu hakikatnya. Saya sering sampaikan kita tidak tahu tentang hakikat jin. Jin terbuat dari api. Terbuat dari api kok bisa jadi seperti tidak kita lihat. Bisa bertasyakul, bisa menjelma menjadi hal-hal yang aneh. Bisa menjelma jadi hewan. Bisa menjelma menjadi makhluk yang mengerikan, bisa menjadi genderuwo, bisa menjadi mak lampir, bisa menjadi si manis jembatan Ancol ya. Berubah-ubah jin, dan itu ada. Belum kita bicara tentang malaikat yang begitu sangat luar biasa, terciptakan dari cahaya yang bergerak dari sana ke sini, naik ke langit, turun dari langit. Ya. Tidak pernah makan, tidak pernah minum, sumber energi mereka dari mana? Diciptakan dengan energi tidak pernah habis-habis, di luar daripada nalar kita. Di luar daripada nalar kita. Jadi banyak hal yang kita tidak dapat tangkap, nalar kita tidak sampai. Di antaranya ruh. Makanya Allah ingatkan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Maka seorang jangan sombong dan jangan angkuh, sesungguhnya ilmunya sangat sedikit. Tapi demikian saja kajian kita. Saya ingatkan pekan depan kita membagi sesi menjadi 2. Sesi pertama ujian ya. Hadiahnya apa panitia? Motor. Jangan Ustaz, jangan dibongkar, jangan dibocorkan. Biasanya kalau tidak dibocorkan lebih membuat penasaran. Lebih besar hadiahnya mudah-mudahan ya. Karton besar. Baik, insyaallah pekan depan kita bagi pengajian menjadi 2, setengah waktu untuk menjawab dan jawabannya langsung di kertas soal ya. Langsung kita periksa juga. Antum tidak menjawab kecuali hanya butuh waktu 15 menit. Nggak boleh lebih daripada itu. Ini cerdas tangkas ya. Yang bahlul ketahuan. Jadi 15 menit antum jawab, 15 menit saya jelaskan jawabannya. Setelah itu kita melanjutkan pengajian karena kita kebanyakan libur ya. Kita kebanyakan libur, jilid 1 nggak bisa sampai sekarang. Padahal ada 30 jilid. Kapan habis? Ustaz, apakah boleh kita bernazar kalau kita melakukan sebuah dosa yang sulit ditinggalkan untuk meninggalkannya dengan bernazar? Jika kita sudah bernazar ternyata melakukan dosa itu lagi, apakah boleh berpuasa 3 hari? Tidak. Kita tahu bahwasanya kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah dalam surat Al-Maidah. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqattumul aiman fa kafaratuhu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahrir raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melanggar janjinya di antaranya nazar, maka dia harus bayar kafar. Kafarahnya adalah memberi makan kepada 10 fakir miskin dengan makanan pertengahan yang sering kalian makan, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin tersebut, atau membebaskan budak. Antum boleh pilih, kasih makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Membebaskan budak nggak ada zaman sekarang, tinggal 2. Ya, memberi makan 10 orang fakir miskin, atau beri pakaian. Lebih murah kasih makanan. Pakaian agak mahal ya. Anda makan 10 orang atau berikan makan, cari fakir miskin, kasih 10 makanan, 10 bungkus, makanan yang mengenyangkan, yang bisa kalian makan, kasih minumnya, sudah selesai. Kalau tidak mampu baru puasa 3 hari. Tidak serta-merta langsung puasa 3 hari. Kata Allah, "Faman lam yastati'", barang siapa yang tidak mampu baru fasiyamu 3 ayyam, puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Inilah kafarah janji kalian kalau kalian melanggar. Kata Allah, "Wahfadhu aymanakum." Jagalah janji kalian. Seorang mukmin kalau sudah bernazar, sudah berjanji, dia berusaha menepati janji tersebut. Berusaha semaksimal mungkin. Kalau ternyata dia melanggar, maka baru dia bayar kafarah. Jika sudah berpuasa, malah melakukan dosa itu lagi,
Apa harus berpuasa lagi? Ya. Kalau dia berniat, dia bernadar, setiap saya berdosa, saya puasa 3 hari. Berarti setiap tapi saya rasa tidak. Dia hanya bernadar, ya Allah kalau saya melakukan maksiat ini maka saya berpuasa 3 hari. Kalau nadar dia berpuasa 3 hari, dia berpuasa 3 hari. Tergantung isi nadarnya. Contoh dia mengatakan, ya Allah kalau saya berbuat ghibah, saya akan berinfak 10 juta. Ternyata dia menggibah orang. Astagfirullah, 10 juta. Misalnya. Dia harus bayar 10 juta. Ya, sudah selesai. Kalau dia bernazar lagi, bayar 10 juta. Kalau dia tidak bernazar, kecuali cuma sekali, ya sudah. Berarti cuma itu saja. Sekali saja. Rindu rasanya duduk di majelis antum. Doakan ana bisa hadir di salah satu majelis antum di Masjid Nabawi. Jadi, semuanya orang juga pingin ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan Allah kabulkan cita-cita antum untuk pergi ke Masjid Nabawi. Ustaz, saat ini banyak penggalangan dana untuk bencana Lombok. Mana yang lebih utama? Menyumbangkan bahan-bahan pokok dan bahan bangunan? B. Menyumbangkan buku-buku akidah, tauhid dan melakukan untuk melawan perusakan akidah dan pemurtadan. Mohon arahannya. Saya rasa semuanya perlu ya. Coba tanya kepada kawan-kawan yang di sana mana yang lebih dibutuhkan. Kemarin saya dengar cerita dari sebagian kawan, ibu-ibu di sana ya mereka sangat butuh kepada pakaian dalam ya. Karena enggak ada. Sampai sebagian kawan yang bawa pakaian dalam langsung dipeluk oleh ibu-ibu tersebut. Sampai teman itu berkata pakaian dalam seperti emas. Begitu berharga bagi mereka, menunjukkan kesulitan yang mereka hadapi amat sangat. Dan saya dengar gempa belum berhenti. Masih apa? Masih terus berlanjut. Ini menunjukkan perlu continue dalam membantu mereka. Jangan hanya semangat di awal. Kita harus terus continue. Dan saya juga dengar informasi masih banyak tempat-tempat yang jauh belum sampai oleh kaum muslimin. Karena mereka baru sampai di pinggiran sudah diambili habis bantuannya. Belum sampai kepada pelosok-pelosok yang lebih dalam. Maka bantuan harus terus istimrari, harus terus continue. Mungkin kalau dikasih buku-buku sekarang entah dibaca atau tidak, ya. Tetapi yang paling baik diantaranya mengirimi para dai yang langsung menyampaikan secara langsung. Karena dalam kondisi gempa mereka sulit untuk konsentrasi membaca. Saya rasa demikian untuk saat ini. Mungkin nanti kalau sudah agak tenang baru kita kirim buku-buku. Tapi nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah mau dikirim ini dan itu. Tapi mengenal apa yang paling dibutuhkan oleh mereka. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khadir ya, sampai sekarang masih hidup. Apakah itu benar? Benar, ada yang mengatakan demikian, tapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Dan ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, bahwasanya Nabi SAW telah pernah kita jelaskan, kalau tidak salah di sini juga, ya, Nabi menjelaskan bahwasanya tidak akan ala ra'si mi'at sanah, setelah 100 tahun tidak ada yang hidup orang di atas muka bumi ini. Nabi pernah mengucapkan hal tersebut setelah salat Isya. Nabi mengatakan setelah 100 tahun tidak ada orang lagi hidup setelah ini. Oleh karenanya para sahabat yang paling tertua adalah yang 100 tahun setelah Nabi mengucapkan hadis tersebut. Karena semua manusia akan meninggal setelah 100 tahun. Seandainya Khadir masih hidup di zaman Nabi, setelah 100 tahun dia akan meninggal setelah itu. Paham? Dan kemungkinan besar tidak. Kalau seandainya Nabi Khadir hidup di zaman Nabi, ngapain dia tidak ketemu Nabi SAW? Padahal Allah telah mengambil sumpah dari para anbiya, wala tansurunna. Kalian akan menolong Nabi Muhammad kalau kalian ya bertemu dengan Nabi Muhammad, harus tolong Nabi Muhammad. Nabi Khadir ternyata tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia hidup di zaman Nabi Muhammad, dia akan datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah bercerita bertemu dengan Nabi Khadir. Semua Nabi cerita tentang Nabi Khadir tentang masa lalu. Tentang masa lalu. Nabi tidak berkata dan dia ada sekarang. Tidak pernah ngomong begitu. Kemudian kalau Nabi Khadir masih hidup sekarang juga faedahnya. Harusnya dia keluar, kemudian dia ajak kaum muslimin, dia ajar ilmu kepada kaum muslimin. Ngapain dia sembunyikan ilmu kalau dia hidup sampai zaman sekarang? Oh Ustaz, dia bertemu dengan guru saya. Oh. Ketemu dengan gurumu kenapa ditemui sama Khadir? Ada masalah apa? Ketemu dengan ini sih. Akhirnya banyak orang ngaku ini bacaan dari Nabi Khadir. Subhanallah. Sekarang guru ente ketemu dengan Nabi Khadir. Dia tahu enggak itu dia pastikan Nabi Khadir? Bukankah setan bisa mengaku Nabi Khadir? Bisa atau tidak? Bisa. Dari mana dia tahu ciri-ciri Nabi Khadir? Kalau Nabi Muhammad SAW kita tahu ciri-cirinya. Nabi berkata, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi."
Barang siapa yang lihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku, karena setan tidak bisa meniru aku. Seorang belajar tentang sifat fisik Nabi SAW untuk mencocokkan ini Muhammad SAW atau bukan. Oleh karena di zaman para sahabat, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, kata sahabat tersebut, sifli ma ra'ait. Sifatkanlah orang yang kau lihat dalam mimpimu. Kalau disifatkan sesuai dengan Nabi, itulah Nabi SAW. Kalau bukan, berarti bukan Nabi SAW. Nah sekarang, orang mengaku ketemu dengan Nabi Khadir. Dari mana dia tahu itu Nabi Khadir? Apakah Nabi pernah menjelaskan Khadir cirinya begini sehingga bisa dia cocokkan? Tidak bisa. Maka tidak mungkin itu tidak bisa dipastikan itu Nabi Khadir, karena iblis setan juga bisa ngaku sebagai Nabi Khadir. Dan saya katakan tadi, apa fungsinya Nabi Khadir hidup sampai sekarang dan dia tidak memberi sumbangsi kepada Islam sama sekali? Apa fungsinya? Apa fungsinya Allah menghidupkan dia sampai zaman sekarang? Apa fungsinya? Dia tidak ketemu Nabi Muhammad SAW, sekarang tidak ada peran, tidak bertemu dengan Raja Salman misalnya, atau Presiden Pak Jokowi, hafizahullah ta'ala, atau ketemu dengan Presiden kaum muslimin yang lainnya untuk beri masukan. Ya. Apa fungsinya dia hidup zaman sekarang? Hanya untuk ketemu pemimpin tarekat ini, apa bedanya? Ustaz, terkadang di hati ini selalu terbesit rasa ujub dan riya. Ente ngapain ujub? Emang ente bisa apa ujub? Quran tidak hafal mau ujub. Bahasa Arab tidak bisa mau ujub. Ya, di Madinah saja anak kecil bahasa Arab tidak ujub. Apa yang mau diujubkan? Ente bahlul aja mau ujub. Ngapain ujub? Ujub tuh kalau ente hebat, ente jago hafal Quran, hafal hadis, ya, ibadahnya hebat. Ini Quran saja tidak hafal, hadis tidak hafal, bahasa Arab nggak bisa, mau ujub. Ujub tidak pada tempatnya, lawan tuh ujub. Sering terbesit ujub di hatiku, tapi saya segera beristighfar. Mohon dari dosa-dosa tersebut. Apakah amalan saya masih akan hangus? Insya Allah tidak. Kalau Anda segera beristighfar, insya Allah amalan Anda selamat, amalan Anda selamat. Mohon nasihat bagi suami yang ketika dinasihati terlihat menolak dan sok tahu padahal tidak tahu. Dengar itu suami. Dinasihati sama istri, dengar. Yang penting bagi sang istri cara menasihatinya bagaimana. Ya. Cara menasihati suami dengan cara yang baik, lemah lembut. Ya. Karena wanita harus berbakti kepada suami. Ucapkan dengan lemah lembut. Jangan ente sok tahu, ya janganlah. Kalau gitu suami tidak mau terima. Sampaikan dengan cara baik-baik sehingga suami mau menerima. Jadi suami harus menerima dan istri juga cara menyampaikannya harus dengan cara yang baik. Ustaz, mohon doanya kucing saya yang jatuh dari lantai 2. Semoga Allah menyembuhkannya. Syafahullah. Semoga Allah menyembuhkannya. Kita harus sayang kepada hewannya. Dan kali jangan suruh main lantai 2 ya. Apakah ada penjelasan ciri-ciri Nabi Khadir? Tidak ada. Dalam hadis tidak ada. Terus siapa yang menjelaskan? Tidak ada. Nabi tidak menjelaskan karena tidak ada faedahnya. Karena pendapat yang kuat Nabi Khadir tidak hidup lagi. Tidak hidup lagi. Sudah meninggal. Ustaz, banyak orang merayakan Muharram di antaranya menyembelih sapi lalu dibuang ke laut. Bagaimana hukumnya? Alasannya mensyukuri nikmat Allah. Ini enggak benar. Mensyukuri nikmat Allah itu bukan mubazir. Nyembelih sapi dibuang ke laut mubazir atau bukan? Mubazir. Itu bukan bersyukur kepada Allah, itu namanya mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita saja makan, Nabi suruh jilat itu kalau ada sisa makanan. Agar nikmat Allah tidak terbuang-buang. Ini sapi disembelih dibuang di laut. Bahlul namanya itu. Gimana itu namanya bukan mensyukuri nikmat Allah, namanya mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada keyakinan-keyakinan tertentu yang kita khawatirkan. Ustaz, kalau saya boleh punya saran, buatlah kajian khusus ikhwan yang bahas secara mendalam misalnya tentang hadis. Jangan dibahas fikihnya saja, tapi dibahas juga istatnya, rawinya, turukul hadis, ilat-ilat tersembunyi pada hadis yang dan membicarakan biografi sebagian rawi bila mana diperlukan.
sehingga kajiannya mempunyai kualitas yang lebih tinggi dan mungkin dihadiri oleh para ustadz dan penuntut ilmu. Sehingga ustadz tidak perlu lagi khawatir berbicara lebih dalam tentang ilmu tersebut karena yang hadir juga para penuntut ilmu atau apabila ada orang awamnya pasti akan menyesuaikan diri. Tidak seperti di kajian umum yang ustadz khawatir jamaah tidak paham atau tidak sampai pembahasannya. Ya. Walaupun hanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali, tapi bisa mengobati dahaga bagi mereka yang haus akan keilmuan. Dan majelis yang seperti dibatasi saat ini jarang ustaz. Yang setahu saya hanya ada beberapa ustaz senior yang menjalankannya. Semoga Allah memberkahi ilmu antum dan bisa antum pertimbangkan. Jazakallahu atas masukannya. Saya punya majelis-majelis khusus ya. Tapi di antaranya mahasiswa-mahasiswa Libya ya yang bisa ikut karena saya khususkan kepada mereka ya. Dan itu bukan masalah hadis, masalah apa? Akidah. Dan mungkin saya akan undang Ustaz Sofyan Baswedan untuk berbicara tentang hadis bagi mereka karena rawi-rawi bukan ilmu saya. Saya cuma belajar ilmu hadis S1 ya. Jadi kalau saya mendalam tersebut ya saya dalam hati saya sudah ada Ustaz Sofyan, saya juga tidak terlalu perlu mendalami rawi-rawi tersebut apalagi dalam Sahih Bukhari. Kecuali pembahasan kita misalnya dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi yang itu ada hadis dhaif, itu mungkin sangat perlu kita untuk membahas sanad-sanad ya. Qadarullah saya belum bisa menjalankan masukan dari ini ya karena keterbatasan ilmu ya. Tapi coba cari ustadz yang lain yang bisa menyampaikan hal ini. Saya sekarang lebih mengutamakan orang-orang awam ya. Kalau saya sebutkan ilah hadis, antum pada bingung ya. Sekarang saja sudah bingung apalagi disebut ilah hadis. Tapi majelis itu perlu. Majelis itu perlu saya sudah bikin tapi masalah akidah. Ini saya sampaikan kepada mahasiswa Libya dan sudah berjalan 2 kali dan ini insyaallah dalam 2 pekan kajian yang ketiga dan seterusnya insyaallah. Demikian kajian kita. Jangan lupa persiapkan diri. Insyaallah pekan depan ada ujian. Hadiahnya ya motor tadi, motor mainan mungkin. Nanti tanyakan kepada panitia. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.